Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat budidaya makot PFF dan ternak unggas. Musuh terbesar bagi para peternak adalah penyakit kematian massal atau yang orang bilang itu aratan. Apa sih aratan itu? Ikuti videonya sampai selesai. Sebelum kita membahas lebih jauh, ini masih suasana lebaran. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya selama ini mungkin banyak perkataan-perkataan atau menghadirkan video-video yang kurang memuaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aratan itu seringkali orang-orang bilang itu adalah penyakit yang sangat ganas, penyakit yang tidak ada obatnya. Benar, ya benar. Aratan itu tidak ada obatnya. Sebenarnya aratan itu adalah penyakit tetelo, atau juga bisa disebabkan oleh virus flu burung. Bisa disebabkan oleh virus tetelo atau virus flu burung, ND atau AI. Sebenarnya virus ini tidak ada obatnya. Namanya virus itu tidak ada obatnya. Kalau sudah terserang, pasti ternak-ternak kita 80% bahkan bisa 100% mengalami kematian. Setiap hari pasti ada mengalami kematian. Itu ganasnya suatu virus. Bukan hanya unggas kita, manusia juga banyak virusnya atau mengalami banyak serangan virus. Yang dulu itu namanya virus influenza, itu juga virus. Dulu juga ada namanya virus flu babi dan lain sebagainya. Terus sekarang ini kita masih mengalami pandemi namanya virus corona. Sebenarnya virus ada enggak sih? Ya ada. Bahkan saya kadang-kadang heran, ini mohon maaf, ada orang yang berkeyakinan virus tidak ada. Sekarang gini, kalau misalkan ada orang bilang seperti itu, berarti itu dia orang terpintar di dunia. Karena apa? Seluruh dunia itu mengakui adanya virus corona. Lah, kita bisa lihat di pekan olahraga atau di olahraga sepak bola yang mendunia, ada penonton yang enggak ada. Artinya apa? Semua orang percaya adanya virus corona ini. Nah, padahal negara itu punya ahli, punya dokter, sekolahnya tidak main-main, tapi dikalahkan dengan orang yang mungkin ya pintar sekali mengatakan virus itu tidak ada. Nah, virus ini nanti bisa kita simpulkan mengapa kita kok tidak bisa terkena virus atau terkena virus tidak ada efeknya. Nah, ini nanti kita bahas juga di ternak. Intinya kita ya harus, ya namanya orang awam ya, kita kan punya banyak di Indonesia itu banyak dokter, banyak ilmuwan juga di dunia itu mengakui adanya virus. Jadi virus ini sebenarnya ada obatnya enggak sih di ternak? Nah, kita bahas. Virus itu tidak ada obatnya. Nah, sekali lagi virus itu tidak ada obatnya. Terus bagaimana cara pencegahannya? Itu ada dua kalau di ternak. Nah, mari kita bahas lagi. Ada dua. Yang pertama yaitu dengan cara vaksin. Kalau di ternak itu vaksin. Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah sejenis virus juga, namun tidak jahat. Jadi kalau misalkan ternak-ternak kita sudah vaksin itu berarti ternak-ternak kita itu sudah disiapkan di antibodinya, namanya virus yang tidak jahat, dan dia akan melawan dan tidak kaget kalau misalkan terserang oleh namanya virus flu burung atau virus tetelo. Nah, itu cara yang pertama dengan cara melakukan vaksinasi pada ternak-ternak kita.
Jadi dengan vaksinasi itu virus dilawan dengan virus. Jadi nanti kalau misalkan ada virus yang datang di ternak-ternak kita, itu ternak kita antibodinya sudah siap karena sudah divaksin. Kemudian cara yang kedua itu adalah cara alamiah. Itu cara seperti yang kita lakukan dengan merawat ternak-ternak kita dengan beberapa cara yang kita lakukan. Di antara cara-cara yang kita lakukan yaitu atau cara alamiah yang harus dilakukan dalam pencegahan virus itu adalah kebersihan kandang atau sanitasi kandang itu harus dijaga. Jangan sampai ternak-ternak kita itu menghirup amonia yang banyak yang akhirnya apa? Mengakibatkan antibodinya lemah, daya tahan tubuhnya lemah. Ketika virus datang dia akan mudah terjangkit atau mudah terserang karena kekebalan tubuh kalau sudah lemah, manusia juga kalau sudah lemah kena hujan dikit saja sudah langsung flu itu manusia. Begitu juga dengan ternak-ternak kita. Kalau antibodi ternak-ternak kita atau daya tahan tubuhnya itu lemah, otomatis kedinginan sedikit sudah terserang penyakit dan lain sebagainya. Terus cara yang kedua yaitu dengan mengasih asupan nutrisi ternak-ternak kita yang cukup. Protein, kandungan-kandungan yang lain yang dibutuhkan oleh ternak kita dan lain sebagainya itu harus dicukupi. Sementara kita itu pakai maggot ya, alhamdulillah daya tahan tubuhnya sangat kuat dengan kombinasi dengan pakan maggot. Karena apa? Sifat maggot yang fresh itu mempunyai sifat alamiah seperti hewan-hewan di liar karena dia masih hidup dimakan. Nah, ini suatu keuntungan bagi pembudidaya maggot BSF atau ternak-ternak yang terpadu dengan maggot BSF. Jadi otomatis kalau misalkan nutrisi ternak-ternak kita itu tercukupi, itu daya tahan tubuh akan kuat, tidak mudah terserang oleh virus-virus jahat. Nah, begitu juga manusia, kalau misalkan nutrisi kita kurang, makan kita kurang, atau apalagi yang fisiknya lemah, otomatis kena angin sedikit, masuk angin dan lain sebagainya. Begitu juga ternak kita. Jadi nutrisi juga harus dicukupi, makan tercukupi, tidak asal-asalan. Jadi ternak itu juga tidak boleh asal-asalan, yang penting makan, tapi juga harus diperhatikan nutrisi yang dikandung oleh pakan ternak kita. Kemudian pencegahan yang ketiga yaitu dengan mengantisipasi atau mencegah ternak-ternak kita itu berbaur dengan ternak-ternak tetangga. Jadi bahayanya nanti kalau misalkan ternak-ternak teman-teman diliar dan berbaur dengan ternak-ternak tetangga, ternak tetangga kena flu burung atau virus, otomatis dia pulang akan membawa virus. Lah dia sudah terkontaminasi dengan virus, akhirnya di kandang kita menularkan ke semua ternak-ternak kita yang mengakibatkan kematian pada ternak-ternak kita. Jadi pencegahan yang paling yang ketiga adalah menjaga agar tidak berbaur dengan ayam-ayam tetangga. Jadi ya usahakan kandang teman-teman walaupun dengan skala kadar seperti ini dengan waring tidak keluar, tidak berbaur, atau ayam tetangga pun tidak bisa masuk ke kandang-kandang kita. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara kalau misalkan kita mendatangkan ternak dari luar itu harus berhati-hati. Usahakan jangan, kalau misalkan ternak kita sudah banyak, itu jangan mendatangkan ternak-ternak kita dari luar. Toh kalau misalkan terpaksa mendatangkan dari luar ternak-ternaknya atau menambah ternak kita, itu kita harus teliti juga apakah ternak yang kita datangkan itu sudah terkontaminasi oleh virus atau belum. Dan juga kalau misalkan toh walaupun belum, kita harus karantina. Karantina artinya kita pisahkan dulu selama 1 minggu dengan kandang-kandang yang sudah ternak-ternak kita yang sudah ada. Nanti kalau misalkan di dalam 1 minggu itu tidak ada virus yang dibawanya, ya itu ya nggak apa-apa, kita baurkan dengan ternak-ternak yang sudah ada di kandang kita.
Dalam karantina itu bisa juga dimandikan, dijemur dan lain sebagainya, nggak masalah. Yang penting agar apa? Ternak-ternak kita yang sudah ada, yang sudah sehat-sehat itu tidak terkontaminasi oleh virus-virus yang datang dari ternak luar. Jadi virus itu sebenarnya tidak ada obatnya. Jadi obatnya ya dengan cara pencegahan, yaitu dengan tadi yang saya katakan, satu dengan cara vaksinasi, yang dua dengan cara pencegahan secara alamiah. Nah, kalau misalkan ternak-ternak kita seperti yang di kampung-kampung tidak ada vaksin dan lain sebagainya, ya usahakan dilakukan secara alamiah dengan obat-obatan, dan yang saya tak bilang tadi, yang kita bahas tadi, itu adalah salah satu dengan cara-cara tersebut insya Allah ternak-ternak teman-teman bisa aman dari aratan. Ini juga di tempat kita, di lingkungan kita itu, di lingkungan masyarakat kita banyak sekali yang sudah mengalami kematian. Alhamdulillah tempat kita masih aman, dan mudah-mudahan nyampe tidak bisa masuk ke tempat kita, karena ya kita harus hati-hati dalam mengurus ternak. Jadi dengan asupan nutrisi yang cukup, insya Allah daya tahan tubuh ternak-ternak kita juga akan kuat, tidak mudah terserang oleh virus-virus. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.